Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la haula wa la quwata illa billah. Saudara dan sahabat tercinta dimanapun antum saat ini berada, pujian dan syukur kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam kita untuk habibina wa sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita pun sampai pada kajian membedah hadis Arba'in Maqdisiyah oleh Syekh Dr. Murawih Musa Nasr yang ke-28. Dan ini makin ke sini kita lihat hadis-hadisnya makin bicara tentang realita terkini ya, atau realita ke depan yang akan terjadi. Kalau kita perhatikan di sini sekarang, mari kita simak tentang malaikat yang membentangkan sayap-sayapnya di negeri Syam. Ini sudah mulai terhubung dengan hadis-hadis sebelumnya, berhubung tentang masa depan Palestina dan negeri Syam. Itu Lebanon, Yordania, dan Suriah. Puncaknya, jantungnya adalah Palestina. Kita simak. Di dalam hadis ini, Zaid bin Thabit, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari, qala, kami dengar Nabi berkata, "Tuba lisyam." Tuba lisyam. Tuba ini artinya adalah keberuntungan. Beruntunglah bagi Syam. Berbahagialah Syam. Syam ini yang dimaksud tanahnya, buminya, daerahnya, penduduknya. Ini dimaksud dengan Syam. Dan secara tanah daerahnya, sebenarnya Syam ini kalau dikatakan termasuk enggak sebagai negeri Arab? Arab ya Arab. Kalau Arab itu adalah Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yemen. Ya. Nah, saudara dan sahabat tercinta, tetapi oleh orang Jazirah Arab mengeluarkan Yaman dari hitungan Arab. Sementara mereka katakan Jazirah Arab itu hanya 5 negara ini. Dan ini menjadi negara terkaya di dunia saat ini. Nomor satunya adalah Qatar, nomor duanya adalah Bahrain, nomor tiganya adalah Kuwait, nomor empatnya Uni Emirat Arab, dan nomor limanya adalah Oman. Ya, sementara Yaman ini dihitung dengan hitungan yang berbeda, artinya tidak dimasukkan ke Jazirah Arab. Jadi kalau begitu Syam tidak disebut dengan Arab, walaupun bahasanya bahasa Arab. Syam ya Syam. Syam itu kalau ibarat ini adalah sebuah negara terbagi 4 provinsi. Provinsi yang namanya Lubnan atau Lebanon, provinsi yang namanya Urdun atau Yordania, provinsi yang namanya Suriah, ya, Suria, dan provinsi yang namanya Palestina atau Palestina. Ya, saudara dan sahabat tercinta, ini Syam. Kalau Mesir, Libya, Sudan, Aljazair, ya, apalagi Tunisia, Maroko, ini semuanya tidak lagi disebut Arab. Jelas ini adalah Afrika, ya, Afrika yang ketika ditaklukkan oleh zaman Bani Amawiyah, ya, ditaklukkan menjadi negeri-negeri yang menjadi negeri Islam. Mereka Afrika, lalu bahasa-bahasa Arab akhirnya merembes masuk dan mengkristal. Jadilah mereka itu adalah Afrika yang diarabkan, ya. Namanya Al-Musta'arabah, ya. Jadi kita harus ingat ini, perbedaan-perbedaan ini. Ini daerah Afrika, ya, yang diarabkan. Ini daerah Syam yang juga bahasanya bahasa Arab. Sementara yang lain lagi adalah Jazirah Arab. Sementara Yemen tidak diakui atau dikeluarkan dari peta Jazirah Arab, tapi bahasanya Arab, padahal Yemen aslinya adalah bahkan cikal bakal bangsa Arab, dan negeri Arab itu adalah Yemen. Saudara dan sahabat tercinta, saat kita membaca ini semua, peta ini kita harus buka globe, ya, buka atlas. Silakan lihat. Daerah yang sebelah timur daripada Timur Tengah,
yaitu Iran, Irak, Pakistan, India, apalagi Afghanistan, dan negeri Tantan lainnya. Ini yang disebut dengan Khurasan. Biar kita bisa mengerti bagaimana pembagian peta-peta ini. Nah, dari keseluruhan ini, apabila kita lihat yang Syam tadi, ke atasnya, ya, ke bagian utaranya, ini adalah Eropa, ada Turki, ya. Dan di sebelahnya ada Spanyol, di sebelahnya yang bagian kanan lagi, ya, bagian timurnya ada Jerman, bagian timur jauhnya ada Rusia, dan terus ke mana, ke sananya ada Inggris, Prancis, Belanda, dan sebagainya. Ini semuanya adalah disebut dengan Rum, ya. Ya, ini disebut dengan Rum, Inggris, Prancis, ya, kemudian Belanda, ini semuanya disebut dengan Rum. Nah, oke. Dan pada akhir zaman Amerika juga masuk dalam hitungan aliansi atau kesatuan daripada Rum. Saat kita membaca hadis-hadis Nabi, kita langsung kebayang oleh kita. Begini toh gambaran masa lalu tentang penyebutan tempat-tempat. Dan masa yang akan datang, ini nama akan kembali lagi. Nama akan kembali lagi, at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah akan kembali mengulangi dirinya. Jadi batasan-batasan yang sekarang dibuat oleh para penjajah itu akan hilang, insyaallah taala akan hilang. Ya, Syam akan kembali kepada satu nama, yaitu Syam. Hanya ada satu provinsi namanya Lebanon, ada satu provinsi namanya ini, dan seterusnya. Sementara Jazirah Arab ini akan kembali seluruhnya termasuk Yaman, ya. Semuanya akan kembali seperti dulu. Kemudian Mesir dan lain-lainnya ini akan menjadi satu kesatuan negeri yang namanya kegubernuran Afrika, ya. Dan ada beberapa kota madianya dan seterusnya. Di bawah induk yang pusatnya Baitul Maqdis, Palestina akhir zaman, dan inilah dia khilafah Islamiyah fase kelima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara dan sahabat kami yang tercinta, jadi kita baca hadis ini, tuba lisyam. Beruntunglah Syam, beruntunglah Syam. Dua kali Nabi mengatakan tuba lisyam, tuba lisyam. Pertanyaan, Buya, kenapa enggak tiga? Bukankah Islam ini dan Allah sendiri menyukai angka-angka tiga? Wallahu alam, dalam hal ini kami juga tidak bisa mengkultuskan angka tiga itu harus terpakai selalu. Kalau kita lihat-lihat, ya, di anggota tubuh kita ini pasang-pasangan semuanya, kanan kiri. Kalau dihitung kan dua tuh. Ya, lubang hidung, ada lubang hidung kanan, lubang hidung kiri. Ada mata kanan, mata kiri. Ada telinga kanan, telinga kiri. Ada kaki kanan, kaki kiri. Kan begitu kan? Ada siang, ada malam. Ada panas, ada dingin. Dia berpasang-pasangan. Jadi kalau ini nggak usahlah kita jadikan bahan yang harus dipusingkan atau yang harus dikaji mendalam-dalam. Tuba lisyam. Tuba lisyam. Beruntunglah negeri Syam. Beruntunglah negeri Syam. Penyebutan Syam, sekali lagi, ini tidak dibatasi hanya tanah saja, tapi termasuk semua yang ada di dalamnya. Termasuk semua yang ada. Air-airnya mengalir, pohon-pohon yang tumbuh, buah-buahannya, ya, buah-buahan yang ada. Kenapa mereka beruntung? Ya, apalagi orangnya, hewan ternaknya. Ya, kenapa orang ini beruntung? Fakultu, aku bertanya, kata Zaid bin Thabit kepada Rasulullah SAW. Mabalu Syam, apa hebatnya Syam ya Rasulullah? Kenapa Syam dikatakan beruntung ya Rasulullah? Ya, Rasulullah SAW menjawab, qala al-malaikatu basitu ajnihatahum ala Syam. Karena al-malaikah, para malaikat-malaikat, basitu ajnihataha, membentangkan sayap-sayap mereka. Ajnihah, membentangkan sayap-sayap mereka. Ala Syam, atas bumi, negeri, penduduk, segala apa yang ada di dalam tanah Syam. Dibentangkan. Apa sih istimewanya kalau dibentangkan sayap malaikat? Antum dengarkan, saudara kami dengarkan, kalau malaikat sudah membentangkan sayapnya satu tempat, maka tempat itu akan bercucuran rahmat Allah. Tempat itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu orang-orang di dalamnya akan diampuni, dan para malaikat mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya. Begitulah seterusnya. Kata Rasulullah, ketika majelis ilmu dimulai, ya, maka para malaikat berdatangan dan mereka membentangkan sayap-sayapnya.
Kita dengar hadis itu. Ketika ada majelis zikir, ya, menggelar zikir, kemudian mereka mulai menggemakan zikir. Para malaikat berduyun-duyun datang dari mana-mana ke tempat lokasi zikir itu dan mereka membentangkan sayap-sayapnya. Kita dengar hadis ini. Ketika ada orang yang sedang memanah, ya, ketika ada orang yang sedang mengumpulkan panah, ketika ada orang sedang latihan panah, ketika ada orang sedang berkuda, ketika ada orang sedang melatih kuda, ketika ada orang sedang latihan kuda, ketika ada pacuan berkuda dan sebagainya, para malaikat berkumpul dari berbagai penjuru mata angin, ya, dari langit turun, dari bumi merapat, dan mereka membentangkan sayap-sayapnya. Ini pertanda tempat itu dirahmati, tempat itu diberkahi, tempat itu orang-orang yang di dalamnya juga masuk dalam rahmat dan keberkahan dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hebatnya, nah ini hebatnya ya, kalau ada pacuan kuda, kalau ada lokasi tempat orang memanah, kalau ada tempat di mana olahraga sunnah yang digalakkan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Al-Quran digelar, maka para malaikat datang saat itu. Tapi ketika acara selesai, para malaikat pun bubar. Nah, ini bedanya. Kalau ada majelis zikir, selama majelis zikir dimulai, ya sampai berakhir, malaikat hanya saat itu saja ada, merapat di situ dan membentangkan sayap-sayapnya. Kalau ada majelis ilmu, sama. Kalau ada majelis Al-Quran dibacakan, juga sama. Jadi hanya saat itu saja. Tapi beda dengan bumi tanah Syam. Sejak Nabi mengungkapkan beruntunglah itu, baru orang tahu ternyata Syam dari dulu, wajar toh para nabi-nabi ngumpulnya ke Syam. Tidak ada satu nabi pun bahkan yang tidak masuk ke Masjidil Aqsa Palestina. Hampir kami membaca semua nabi punya sejarah. Mereka ada di Palestina, mereka sholat di Masjidil Aqsa, dan mereka mencium bumi itu dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saudara, sahabat-sahabat kami yang tercinta, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada satu kawasan yang disucikan, namanya Wadi Al-Muqaddas Tua. Namanya adalah lembah yang disucikan. Nama lembah itu adalah lembah Tua. Dan di sana Allah SWT memanggil Nabi Musa, dan ada pohon yang mengeluarkan api, atau pohon itu berapi. Kemudian Allah berkata, saya adalah Rabbmu wahai Musa, di mana Allah mengajak Musa berkomunikasi dengan memakai media itu. Karena alam semesta ini tidak akan sanggup kalau zat Allah yang langsung muncul. Jangankan zat Allah, nurnya saja, cahayanya saja sudah cukup menghanguskan semua yang ada di alam semesta. Jadi Allah menjadikan itu sebagai media di mana Nabi Musa bisa langsung berkomunikasi. Tempat yang dipilih oleh Allah adalah di Syam. Tempat titiknya adalah di Wadi Muqaddas Tua, yaitu Sinai sekarang. Nah, saudara, Bukit Sinai sendiri, Wattini wa Turi Sinin. Turisin, Bukit Tur, Sini, berada di Sinai, ya. Saudara dan sahabat tercinta, itu adanya di sana. Adanya di negeri Syam. Kejadian-kejadian besar di akhir zaman terjadinya di Syam. Terbunuhnya Dajjal, alhamdulillah. Nanti juga munculnya Dajjal di Khurasan, terbunuhnya juga di Syam. Dan tempatnya jantung terbunuhnya adalah di Babul Lud, tepi pantai daripada Laut Mediterania yang berdekatan dengan Tel Aviv. Ini adalah Bab Al-Lud, dan ini juga Syam, terbunuhnya Dajjal di sana. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj enggak akan bisa merapat dan mendekat, tidak akan bisa menyerang satu kawasan yang hanya ada di Syam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita lihat perang dunia yang terakhir disebut dengan Malhamah Al-Kubra juga terjadi di Syam. Kemudian pusat Islam memimpin seluruh dunia nanti bukan Mekah, bukan Madinah, bukan daerah-daerah yang lain di muka bumi, tetapi adalah Syam, yaitu Baitul Maqdis, Palestina. Tuba li Syam, Tuba li Syam. Bahkan sentral jihad yang terafdal, ribat yang terbaik sepanjang umur bumi ini terbentang sampai hari kiamat, adanya di Asqalan. Ya, adanya di Asqalan. Wa inna afdala ribatikum Asqalan, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, dinyatakan sahih oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam hadis nomor 3270, saudara. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat ini semua, kita dapatkan gambaran bahwa wajar toh kalau seandainya Nabi mengatakan Tuba lisyam, Tuba lisyam. Buya Uzma Zulkifli Muhammad Ali mengundang dan mengajak kita bersama-sama. Ayo, selagi bumi ini masih menjadi bumi ribat,
ya, Israel masih petatang petenteng dengan kekuatan kekuasaannya saat ini, dan hanya 5 negara yang pada hari ini diizinkan untuk bisa masuk ke dalam dan sholat Masjidil Aqsa. Yuk kita undang, sama-samalah berangkat bareng kita ibadah di Masjidil Aqsa, dan niatkan itu untuk ribat. Maka ribat kita 1 malam saja ini bisa menjadikan dosa-dosa kita seluruhnya diputihkan, diampuni oleh Allah sepanjang umur hidup kita. Apalagi kita sholat Masjidil Aqsa, lebih kuat lagi. Kata Rasulullah, Sulaiman saudaraku mendoakan kepada Allah saat selesai membangun kembali Masjidil Aqsa, 2 doa telah Allah kabulkan. Satunya saya yang berharap semoga Allah kabulkan. Apa yang satu itu? Rasulullah SAW berkata, yaitu tidak adalah orang yang berangkat dari rumahnya untuk sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa ini, melainkan sebelum dia keluar, ya Allah, jadikan semua dosa yang pernah dia buat seumur hidupnya, Engkau ampuni seluruhnya. Putihkan orang itu dari dosa-dosanya, ya Allah. Masya Allah ya. Jadi ayo datang, saudaraku. Ayo kita merapat. Mari kita bergabung, ya, bersama dengan kami, Zulkifli Muhammad Ali, atau mungkin dengan travel-travel yang lain. Kalau kami selalu berangkat dengan Sabah Khidmah Mumtazah, dan banyak travel-travel besar di Indonesia ini yang bergabung dengan Sabah Khidmah Mumtazah. Sabah Khidmah Mumtazah ini dia ada di bawah payung El Kassas, ya, yang pusatnya adalah Mesir. Pemiliknya adalah Pak Ala ini, Masya Allah. Saudara-saudaraku, kami berangkat dengan travel ini bertahun-tahun sudah, dan selama ini perjalanan benar-benar aman, nyaman masuk dan beribadah secara maksimal di sana bersama jamaah. Alhamdulillah. Indonesia, Turki, Malaysia, Singapura, dan Brunei masih begitu dilapangkan dan dimudahkan oleh Allah. Yuk berangkat, biar mendapatkan apa yang dikatakan Nabi, Tuba. Jadi Tuba ini sejak ada bumi ini diciptakan sampai bumi ini dikiamatkan oleh Allah dan alam semesta, Tuba ini ada melekat pada Syam. Ya, jadi begitu, paham? Insya Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita sudah berbalik balik datang ke kemana, ke Mekah, ke Madinah, tapi kita masih belum pernah menginjakkan kaki kita di tanah Syam. Coba baca hadis ayat Allah. Surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Coba Masjidil Haram, tidak, Allah tidak menyebutkan barakna haulah, tapi Aqsa alladzi barakna haulah. Allah berkahi Aqsa itu kawasan dan negeri-negeri sekitarnya, yaitu Syam ini Allah berkahi. Ya, sesuatu yang tidak Allah sebutkan untuk Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, atau Jazirah Arab, atau apapun belahan bumi Allah yang lain. Hayakumullah, semoga Allah berikan kepada kita gerak hati yang kuat, ketegasan hati untuk membersamai perjuangan saudara-saudara kita di Syam, wabil khusus Palestin, wabil khusus lagi adalah jalur Gaza Palestina dan tepi barat Palestina. Semoga Allah mengistiqomahkan antum dan kita semua. Semoga Allah menghitung antum dan kita, kami sebagai para penyelamat, pejuang, dan yang setia mendampingi perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa Palestina dan tanah terjajah Palestina. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Palestina.